Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan UKM PPAI maupun ujian masuk apoteker. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai formulasi teknologi solid, di mana materinya kemarin tuh sudah saya jelaskan mungkin minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, karena minggu-minggu ini tuh saya banyak pekerjaan dan ada sedikit masalah kesehatan. Jadi waktu mau buat videonya kemarin, video yang ini itu ada kendala kesehatan, jadi saya tunda. Kemudian ketika ditunda, ada masalah di kehidupan nyata, ada banyak pekerjaan lah kayak gitu. Jadi pembuatan videonya kayak saya tunda, makanya kemarin tuh hampir semingguan nggak ada video sama sekali. Kemudian yang di Telegram juga itu hanya jarang ada kuis. Kan biasanya tiap jam 7:30 malam itu kan biasanya ada kuis, namun minggu-minggu kemarin tuh jarang aku buatin. Ya karena sibuk lah. Oke, langsung saja ke latihan soalnya saja. Yang pertama yaitu sebuah industri farmasi berencana memproduksi larutan paracetamol. Paracetamol memiliki sifat sukar larut dalam air, namun larut dalam air panas. Tindakan apa yang dipilih untuk meningkatkan kelarutan dari paracetamol? A. Menambah gelatin agent. B. Menambah buffer. C. Mengatur pH larutan. D. Meningkatkan suhu ketika produksi. Atau E. Menambahkan natrium benzoat. Oke, jadi dalam soal nomor 1 ini, dia tuh industri farmasi ini itu ingin memproduksi larutan paracetamol. Lah, namun paracetamol itu suka larut air, tapi larut dalam air panas. Kenyataannya nggak seperti itu. Paracetamol tuh suka larut air, tapi kalau pakai air panas tuh juga dia tuh nggak terlalu secara sempurna. Kemudian ditanya nih, tindakannya itu apa untuk meningkatkan kelarutan dari paracetamol tersebut? Jawaban yang paling mendekati yaitu dengan meningkatkan suhu ketika produksi. Kenapa? Karena dalam soal itu sudah dijelaskan bahwa paracetamol itu larut dalam air panas. Lah, ketika air itu panas, kalor yang terdapat pada air atau suhu yang terdapat pada air, si kalornya tersebut atau si energinya dari panas tersebut, dia itu akan diserap oleh si paracetamol atau si serbuknya. Lah, ketika serbuk itu sudah terserap oleh paracetamol atau zat aktifnya, dia itu mudah untuk dipecah karena terjadi perenggangan molekul-molekul yang ada di serbuknya. Kayak gitu. Jadi awalnya kan dempet-dempet, kemudian ada perenggangan antar ion. Nah, ketika perenggangan antar ion ini, dia tuh mudah untuk larut, kayak gitu. Jadi ada perenggangan antar ion. Jadi jawabannya tuh meningkatkan suhu ketika produksi. Jawabannya D. Untuk kebanyakan zat pada yang terlarut dalam cairan, kelarutan meningkat dengan kenaikan suhu. Lah, peningkatan energi kinetik bersama dengan suhu yang lebih tinggi itu memungkinkan molekul pelarut untuk lebih efektif memecah molekul zat aktif terlarut, sehingga ini kan memecah molekul zat sehingga dapat meningkatkan kelarutan. Jadi si suhu tadi mau atau kalor tersebut mau, dia itu masuk ke dalam si zatnya atau si paracetamolnya. Kemudian ketika suhu atau kalor tersebut masuk ke dalam paracetamol atau masuk dalam zat, si molekul-molekul zat tersebut dia akan mengalami peregangan. Kemudian ketika mengalami peregangan antar molekul, dia itu akan molekul tersebut itu mudah pecah, kemudian terlarut, zat itu terlarut. Kayak gitu. Diketahui sifat paracetamol larut dalam air panas sehingga dalam produksinya dapat ditingkatkan suhunya.
Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Sebuah industri farmasi akan membuat sediaan cair obat X yang diketahui sifat agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam metanol, dan sangat mudah larut dalam propilen glikol. Bagaimana teknik pembuatan untuk sediaan menjadi bentuk true solution? A. Solubility. B. Kosolvensi. Kemudian C. Dispersi padat. E. Mikroemulsi. Atau E. Nanosuspensi. Oke, jadi industri farmasi itu ingin membuat sediaan cair, tapi itu dia sukar larut dalam air, namun mudah larut dalam metanol dan sangat mudah larut dalam propilen glikol. Kemudian teknik untuk menjadi true solution atau larutan yang sebenarnya atau tidak terdapat endapan, itu namanya true solution, itu pakai cara apa? Lah, dalam soal ini sudah diketahui nih, dia tuh mudah larut dalam metanol dan juga mudah larut dalam propilen glikol. Jadi teknik yang paling mendekati atau paling benar atau paling tepat itu yaitu kosolvensi. Di mana kosolvensi ini dia tuh menambahkan pelarut tambahan. Jadi ketika pelarut utamanya atau dia itu sukar larut dalam air, makanya ditambahkan pelarut yang lain yang dapat melarutkan si zat X tersebut. Nah, di mana pelarutnya si zat X tersebut dia itu mudah larut dalam metanol dan juga propilen glikol. Makanya kita dapat melakukan penambahan pelarut, yaitu kalau penambahan pelarut itu istilahnya kosolvensi. Jadi jawabannya tuh yang B. Lah, kalau solubilisasi itu solubilisi miselar, yaitu solusi alternatif yang banyak digunakan untuk meningkatkan disolusi, diikuti dengan peningkatan bioavailabilitas bahan aktif farmasi yang sukar larut. Kemudian kalau dispersi padat atau solid dispersi, kalau dispersi padat itu mengacu pada produk solid yang minimal terdiri dari dua komponen yang berbeda, yang memiliki matriks hidrofobik maupun hidrofilik. Ini kayak krim, ya kalau krim. Kemudian ada mikroemulsi atau mikronisasi, itu memperkecil, mengurangi ukuran partikelnya. Kemudian mikronisasi itu juga dapat meningkatkan laju disolusi obat dengan meningkatkan luas permukaan. Kemudian kalau nanosuspensi itu merupakan teknik yang efisien untuk obat-obatan yang bersifat hidrofobik. Nah, biasanya nanosuspensi itu digunakan untuk obat yang memiliki kelarutan yang buruk dalam air maupun minyak. Ukuran partikel padat yang terdistribusi itu dari 1 mikron dengan ukuran partikel rata-rata 200 nanometer dan 600 nanometer. Jadi jawabannya tuh yang kosolvensi. Untuk zat aktif yang memiliki ukuran baik pada medium air, namun kelarutannya baik pada medium metanol atau propilen glikol atau pelarut yang lain, maka dapat dibuat sediaan larutan sejati atau true solution dengan teknik kosolvensi, yaitu penambahan sejumlah pelarut tambahan ke dalam air untuk meningkatkan kelarutan zat aktif. Jadi kosolvensi itu penambahan pelarut dalam air, karena kalau cuma air saja dia tuh nggak akan larut, makanya perlu ditambahkan pelarut tambahan, namanya kosolvensi. Oke, sekarang ke soal yang nomor 3.
Industri farmasi memproduksi gel clindamycin untuk jerawat. Untuk mempertahankan mutu sediaan digunakan aliran yang sesuai. Tipe aliran tersebut adalah A. Pseudo plastis, B. Plastis, salah ini plastis harusnya. C. Thixotropik, D. Repeksi, atau E. Anti-thixotropik. Oke, jadi industri farmasi itu membuat gel clindamycin. Kata kuncinya ada di gel. Untuk mempertahankan mutu digunakan aliran sesuai. Aliran apa untuk sediaan yang cocok untuk gel? Jadi aliran yang digunakan pada sediaan gel itu biasanya aliran thixotropik. Lah, kenapa thixotropik? Karena aliran thixotropik itu kalau keadaan diam dia tuh menyerupai gel. Dan apabila diberi tekanan atau kayak pengocokan atau ditekan, sudah struktur gel ini dia akan terpecah menjadi partikel-partikel yang lurus, yaitu sol. Lah, ketika ditekan dia itu kayak berubah cairan kayak gitu, bukan gel lagi. Berarti makanya digunakan aliran thixotropik. Tipe sediaan thixotropik, bila keadaan diam, dia akan menyerupai gel. Lah, kemudian ketika diberikan tekanan, misal pengocokan, struktur gel ini dia akan terpecah menjadi partikel yang lurus, yaitu sol. Lah, pada saat pengocokan dihilangkan, tahap demi tahap struktur gel kembali ke bentuk semulanya, yaitu dalam bentuk gel. Ketika dia itu nggak ada tekanan, dia akan kembali ke bentuk gel. Atau proses pertama berlangsung cepat, sedangkan proses kedua berjalan lambat. Jadi, ketika gel, dia akan awalnya gel nih. Lah, ketika dia diberikan tekanan, dia itu akan berubah menjadi solid. Berubah menjadi sol. Kemudian, ketika tekanan itu sudah tidak ada, dia akan kembali lagi dalam bentuk gel. Lah, proses sol ke gel ini dia itu memerlukan waktu yang cukup lama. Dia bisa dikatakan ya beberapa menit kayak gitulah, nggak secepat gel ke sol kayak gitu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Sebuah industri farmasi melakukan pembuatan sediaan larutan obat paracetamol 150 mg per 5 ml. Dalam pembuatannya ditambahkan pelarut lain, yaitu etanol untuk meningkatkan kelarutan paracetamol. Sediaan apakah yang dibuat untuk industri tersebut? A. Eliksir, B. Nanosuspensi, C. Nanoemulsi, D. Mikroenkapsulasi, atau E. Dispersi. Oke. Jadi soal ini itu industri farmasi ingin membuat sediaan larutan obat paracetamol. Nah, namun dalam pembuatannya itu tambahkan pelarut lain. Pelarut lainnya yaitu etanol untuk meningkatkan kelarutan dari paracetamol. Jadi sediaan ini itu merupakan sediaan eliksir. Di mana sediaan eliksir itu dia itu diperlukan pelarut tambahan untuk melarutkan si zat aktifnya. Jadi eliksir itu ditambahkan pelarut tambahan kayak gitu, bukan hanya satu pelarut. Itu yang namanya eliksir. Lah, menurut Farmakope edisi 3, eliksir yaitu sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung obat dan selain obat seperti pemanis, pewangi, pengawet, digunakan secara oral. Perat utamanya biasanya etanol. Bisa juga ditambahkan gliserol, sorbitol, dan propilen glikol. Nah, ini tuh apabila si bahannya tersebut tidak larut dalam air, makanya harus tambahkan pelarut tambahan. Lah, pelarut tambahannya itu biasanya menggunakan etanol. Bisa juga menggunakan gliserol, kemudian ada sorbitol, dan juga propilen glikol. Tergantung si zat aktifnya itu larut dalam apa. Ya gitu. Oke.
Sekarang ke soal yang nomor 5. Industri farmasi akan mengembangkan suatu formulasi sirup. Untuk mencegah kristalisasi gula pada layar botol, maka ditambahkan suatu zat ke dalam formulasi sirup tersebut. Zat apakah yang dimaksud? A. Gliserol, B. Santan gam, C. NaCMC, D. Avisel, atau E. Natrium benzoat. Nah, oke. Jadi pada soal ini industri farmasi itu ingin membuat sirup. Lah, namun dalam permasalahan sirup itu ada namanya cap locking. Lah, cap locking itu yang kayak gimana? Jadi si leher botolnya, misal ini leher botol ya. Leher botol, ini botolnya. Nah, kemudian si dalam leher botol ini itu biasanya terbentuk kristal. Nah, kristal-kristal ini itu disebabkan oleh adanya gula. Karena sirup itu kebanyakan mengandung gula atau 60%-nya itu gula, maka si gula tersebut ketika didiamkan, dia tuh bisa membentuk kristal. Gulanya itu gula sukrosa. Dia tuh membentuk kristal di dinding atau di leher botol ini. Itu namanya cap locking. Untuk mencegah cap locking sendiri, biasanya sukrosa itu bisa digantikan dengan bahan lain, yaitu gliserol, atau dapat ditambahkan juga gliserol, sorbitol, kemudian ada propylen glikol. Lah, di mana penambahan tersebut itu bertujuan untuk mencegah cap locking atau pembentukan kristal pada mulut botol atau leher botol. Ini gitu. Jadi jawabannya tuh yang A. Gliserol. Kalau santan gam enggak, NaCMC juga enggak, Avisel juga enggak, natrium benzoat juga enggak. Jadi kalau pencegah cap locking itu ada 3 bahan. Yang pertama itu dapat ditambahkan dengan gliserol atau dengan gliserol. Kemudian ada sorbitol, kemudian ada propylen glikol. Jawaban A, gliserol. Sukrosa sering diganti atau dikombinasi dengan bahan lain seperti gliserol, sorbitol, dan propylen glikol untuk mencegah kristalisasi pada tutup botol atau cap locking. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang apoteker ingin membuat emulsi dengan menggunakan kombinasi surfaktan. Surfaktan yang digunakan yaitu ada Twin 20, Span 80, kemudian HLB campuran sistem yaitu 12. Dengan total jumlah emulgator yang digunakan 4 gram. Berapakah massa yang dibutuhkan Twin 20 dan juga Span 80 secara berturut-turut? Jadi kita tuh disuruh menentukan si berat dari Twin 20 dan juga Span 80. Jadi kalau rumus yang digunakan itu biasanya ya pakai yang ini. Kalau misal ya kita pakai cara twin, kita ambil salah satu aja. Kita akan cari twin terlebih dahulu. Twin 20, di mana rumus yang biasa digunakan, yang sering saya gunakan, itu HLB butuh LB butuh dikurangi dengan, kalau ini kan twin kan, berarti ini span, lawannya span, HLB dari span per, kemudian ini kan twin, berarti yang bawah juga twin, kemudian dikurangi dengan HLB dari span. Kemudian tinggal kita kalikan dengan jumlah gramnya. Nah, jumlah gramnya berapa? 4.
gram. Oke. Jadi HLB butuh, kalau HLB butuh, itu kan berarti HLB campuran sistem ini kan. Berarti yang dibutuhkan itu 12. Ini masuk ke 12. Kemudian untuk HLB dari span sendiri itu 4,3. 4,3. Kemudian untuk twin 20 itu HLB-nya 16. 16,7 kurangi span-nya berapa? 4,3. Kemudian gramnya itu emulgator yang dibutuhkan itu sebesar 4, jadi ini 4 gram. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Mana ya? Bentar. Kalkulator. Berarti kita gini kan 12 kita kurangi dengan spannya 4,3 kita tutup kurung, kemudian kita bagi lagi, kita buka kurung, 16,7 dikurangi 4,3 tutup kurung, hasilnya kan 12,4 kan. Hasilnya kan salah guys, ini guys, salah, ada yang salah. Bentar, yang atas tadi salah. Kita ulang ya, 12 dikurangi dengan 4,3 kemudian dibagi dengan 16,7 dikurangi 4,3 tutup kurung sama dengan 0,62 kan. Kemudian kita kalikan dengan gramnya, di mana gramnya itu kan 4, sama dengan 2,48. Jadi kita ambil 2,48 aja karena terlalu banyak angkanya. Berarti untuk yang twin itu 4,8. Lah, kita kan udah ketemu nih yang twin 4,8. Kemudian kita cari yang spannya. Kalau spannya bisa menggunakan cara ini. Ataupun kalau itu kan sudah diketahui nih, si berat twinnya atau bobot dari twinnya atau gram dari twinnya itu kan 2,48 kan. 2,48. Lah, dimana? Ini tinggal dikurangi aja. Harusnya 4 si total dari keseluruhan bahan, kemudian dikurangi dengan twinnya yang diketahui. Jadi 4 dikurangi dengan berat twinnya tadi kan 4,48. Lah, ini merupakan dari span. Jadi spannya itu 1,52. Kalau misal mau cara ini atau pakai cara span, kalau span berarti ini tetap butuh, kemudian si span ini diganti dengan twin, kemudian ini diganti dengan twin, ini diganti dengan span. Kalau misal mau menghitung cara ini, tapi kalau salah satu beratnya sudah diketahui, kalau misal berat twinnya sudah diketahui, ya tinggal kita kurangi aja dari bobot yang dibutuhkan. Bobot yang dibutuhkan kan 4 kan, bobot yang digunakan 4 gram. Kemudian tinggal kita kurangi dengan yang bobot yang sudah diketahui. Bobotnya sudah diketahui kan tadi twin nih. Twin tadi hasilnya kan 2,48 kan. Tinggal kurangi aja, 4 dikurangi 48. 4 dikurangi 2,48 itu yang span. Kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang B. Nah, kayak gini. Samakan HLB betul dikurangi HLB span per HLB twin dikurangi HLB span dikalikan dengan gram. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Setelah studi jadi dilakukan uji stabilitas oleh bagian QC.
Pada pemeriksaan bulan ke-6 terjadi pecah sistem emulsi menjadi dua bagian inversible. Peristiwa pecah emulsi ini disebut bentar. Lah, jadi dalam soal dia tuh harusnya di itu ya. Kalau ini harusnya sih emulsi. Ya. Dilakukan uji stabilitas. Pada pemeriksaan terjadi pecah sistem emulsi. Berarti emulsi tersebut dia itu menjadi dua bagian yang irreversible. Lah, kalau irreversible itu kemungkinannya ada dua. Koalesensi, kalau enggak gitu ya breaking. Kalau coalescence, dia itu masih dalam bentuk globul. Tapi ukurannya besar, coalescence globul. Lah, kalau breaking tuh dia tuh udah benar-benar pisah. Si fase minyak dan juga fase airnya tuh benar-benar pisah. Kayak gini. Kalau coalescence tuh masih dalam bentuk globul, tapi belum pisah secara sempurna. Yang ini breaking. Kalau yang ini coalescence. Lah, pada soal ini itu menjadi dua bagian yang irreversible. Jadi kemungkinannya tuh yang breaking. Jadi jawabannya tuh yang D. Ya kan, breaking. Lah, breaking merupakan peristiwa pecahnya sistem emulsi menjadi dua bagian yang sifatnya irreversible. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang apoteker di bagian R&D Research and Development melakukan pemeriksaan bertahap sediaan suspensi yang dibuat. Sifat sediaan tersebut adalah setelah didiamkan beberapa saat, laju sedimentasi dari suspensinya itu lambat dan terbentuk endapan yang sulit untuk terdispersi kembali atau caking. Apakah tipe suspensi yang diperoleh? A. Flokulasi, B. Breaking, C. Phase inversion, D. Deflokulasi, atau E. Creaming. Jadi dalam soal ini dia tuh ingin membuat sediaan suspensi. Lah, suspensi tersebut dia tuh tipenya laju sedimentasinya lambat dan juga terbentuk endapan atau terbentuk caking. Jadi dalam suspensi itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu flokulasi dan juga deflokulasi. Untuk flokulasi sendiri dia tuh pengendapannya tuh cepat. Lah, ketika dikocok si zat yang terdispersinya dia tuh mudah mengendap atau dia tuh cepat turun. Namun dia itu tidak membentuk caking. Kemudian kalau yang deflokulasi dia tuh laju endapannya tuh lambat. Lah, ketika dikocok dia tuh sulit untuk mengendap. Nah, ketika sulit mengendap tapi dalam beberapa saat dia juga akan mengalami pengendapan karena ya walaupun lambat dia juga akan tetap mengendap walaupun lambat. Nah, ketika sudah mengendap dia tuh biasanya tuh saling menggumpal. Lah, ketika saling menggumpal dia tuh akan membentuk kayak gumpalan yang di bawah. Kayak gimana ya? Misal ini botol ya, misal botol. Dia tuh akan mengembal di bagian dasarnya. Dan ini saling padat. Dan gumpalannya tuh agak padat. Ketika dikocok, dia tuh akan susah terdispersi kembali. Jadi dia tuh kayak apa ya? Ya kayak gini, tapi dia tuh sukar untuk terdispersi kembali. Itu untuk yang deflokulasi. Lah, ini namanya itu caking. Jadi, kalau dalam soal ini, tipe suspensinya yaitu deflokulasi. Lah, untuk solusi dari permasalahan deflokulasi, itu formulasi dalam sediaan suspensi, itu bisa ditambahkan dengan flocculating agent. Nah, dimana kalau kita tambahkan flocculating agent,
otomatis sediaan suspensi kita akan berubah menjadi tipe flokulasi, yaitu dia itu mudah mengendap tapi tidak terjadi kicking. Lah, untuk mengatasi pengendapan yang cepat, itu kita bisa menambahkan si suspending agent atau pengental supaya ya zat terdispersinya nggak mudah mengendap banget kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang deflokulasi. Deflokulasi adalah kondisi di mana sedimentasi suspensi itu lambat, sehingga kemungkinan terjadi ikatan hidrogen antara partikel yang mengakibatkan endapan yang terbentuk menjadi kompak dan sulit terdispersi kembali, atau nama lainnya itu kicking. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Suatu industri farmasi di bagian R&D akan mengembangkan sediaan baru. Diketahui bahwa sediaan tersebut termasuk ke dalam BCS 3. Nah, BCS sendiri itu Biopharmaceutical Classification System atau BCS. Apakah yang harus dipertimbangkan? A. Meningkatkan permeabilitas. B. Meningkatkan kelarutan. C. Meningkatkan bioavailabilitas. D. Menurunkan permeabilitas. Atau E. Menurunkan kelarutan. Oke, jadi BCS itu dibagi menjadi 4 kan. Ada BCS 1, 2, kemudian ada 3, dan juga 4. Yang pertama itu ada permeabilitas dan juga solubilitas atau kelarutan. Kalau yang pertama, dia tuh bagus keduanya. Solubilitasnya baik, kemudian juga permeabilitasnya juga baik. Kemudian untuk yang tipe 2 atau BCS kelas 2, dia tuh permeabilitasnya dia tuh baik. Tetapi si solubilitasnya dia tuh buruk. Berbeda halnya dengan BCS kelas 3. Di mana BCS kelas 3 dia itu solubilitasnya baik atau kelarutannya baik. Kemudian permeabilitasnya buruk. Lah, lain halnya dengan BCS kelas 4. Kalau BCS kelas 4 semuanya tuh buruk, baik solubilitas maupun permeabilitasnya tuh buruk. Lah, jadi ini kan dalam kategori BCS 3 kan. Permasalahannya ada di permeabilitas. Lah, ketika permeabilitas yang buruk, maka hal yang harus dipertimbangkan yaitu meningkatkan permeabilitas. Jadi jawabannya tuh yang A. Meningkatkan permeabilitas. Lah, ini kan kelas 1, 2, 3, dan juga 4. Untuk kelas 1 itu high solubility dan juga high permeability. Kalau kelas 2 itu low solubility atau kelarutannya rendah dan juga high permeabilitas atau permeabilitasnya tinggi. Kalau kelas 3 kebalikannya, high solubility namun low permeability. Untuk yang kelas 4 yaitu bertolak belakang dengan kelas 1, di mana tuh dia low solubility maupun low permeability. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Seorang apoteker melakukan formulasi sediaan suspensi antasida. Bahan yang digunakan salah satunya adalah polisorbat 80. Apakah fungsi polisorbat pada formulasi suspensi adalah A. Emulsifying agent, B. Wetting agent, C. Pengental, D. Penetral, atau E. Pemanis. Oke, jadi dalam soal ini itu kita tanya fungsi dari polisorbat. Lah, polisorbat sendiri dia tuh punya nama lain. Nama lainnya itu twin. Lah, twin sendiri dia itu kan merupakan apa ya? Dia itu kan apa itu namanya?
HBl tuh surfaktan, ya. Lah, twin itu kan termasuk surfaktan. Surfaktan dalam sediaan suspensi, dia itu dapat digunakan sebagai wetting agent. Jadi jawabannya tuh yang B. Jadi twin dan juga span, dia kan harusnya kan surfaktan kan. Lah, surfaktan dia tuh dapat digunakan sebagai wetting agent atau pembasah. Kalau twin nama lainnya itu kan polisorbat. Kalau si span itu namanya sorbetan monooleat. Jadi kita harus tahu nih nama-nama lain kayak twin, span, kayak gitu, untuk memudahkan apabila soal-soal itu ditanyakan seperti ini. Lah kalau kita polisorbat kan agak itu kan nama yang kurang familiar kan. Kalau twin dan juga span itu kan kita pasti familiar banget nih. Ini pasti surfaktan digunakan untuk HLB, kayak gitu. Makanya kita harus tahu nih kalau twin itu polisorbat. Kemudian untuk span, dia itu sorbetan monooleat. Lah, selain surfaktan, twin dan juga span, wetting agent lain itu ada seperti kayak gliserin, kemudian ada propylen glycol, kemudian ada polyethylene glycol. Itu dapat digunakan sebagai wetting agent. Lah, wetting agent ini dia itu sebagai pembasah pada sediaan suspensi. Jawaban B, wetting agent. Polysorbat 80 berfungsi sebagai wetting agent. Ini menurut Handbook of Pharmaceutical Experiment atau HOP. Oke, mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan atau salah dalam memberikan salah dalam memberikan jawaban atau materi atau jawaban-jawaban saya itu sudah lama, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Nanti saya akan balas. Ya, saya akan balas. Kalau gitu saya akan klarifikasi di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila kemarin tuh lama tidak upload video. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.